Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, pada akhirnya ini adalah video terakhir gue tentang iPhone 13 yang udah gue pakai selama hampir 2 tahun ya. Kalau nggak salah ini Agustus ini 2 tahun guys. Jadi dan ini adalah video terakhir gue perpisahan sebelum gue move ke iPhone 16 yang baru juga gue beli. Ini masih ada green pillnya belum gue buka sama sekali teman-temannya. Nanti gue akan bikin video terpisah untuk unboxing iPhone 16 teman-temannya. Nah di sini gue akan share ke kalian kenapa iPhone 13 ini masih sangat worth it di tahun 2025, bahkan mungkin sampai 3 tahun ke depan teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, untuk hal pertama yang menjadi salah satu keunggulan dari iPhone 13 ini teman-temannya adalah dari sisi chipset. iPhone 13 ini dibekali chipset A15 Bionic yang dimana untuk zaman sekarang itu masih sangat powerful teman-temannya. Jadi kalau sekadar untuk main sosial media, main Instagram seperti ini, main threads, kemudian edit video, dan juga main game berat maupun game ringan semuanya masih bisa berjalan lancar. Terkhusus untuk game-game berat, kalian mungkin harus memaksimalkan settingan di in-game-nya agar bisa mendapatkan experience gaming yang standar teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi harus diakui kalau misalkan kalian mengharapkan performa maksimal di game-game berat, gue rasa iPhone 13 itu udah nggak bisa support seberat itu ya, semaksimal itu. Tapi kalau sekedar untuk bisa dimainkan smoothnya itu standar doang dengan sedikit lag dikit itu mungkin masih bisa ya di iPhone 13. Tapi karena gue bukan tipikal orang yang suka main game berat, gue rasa kalau sekadar main game Mobile Legends yang udah gue bener-bener paksain iPhone 13 ini untuk push rank itu udah bener-bener berhasil melewati siksaan gue teman-teman. Jadi untuk main game PUBG ataupun main game Mobile Legends semuanya berjalan dengan lancar. Jadi so far untuk dari sisi performanya sendiri gue bisa confirm ke kalian, gue belum menemukan yang namanya permasalahan karena gue tidak mengalami yang namanya penurunan performa dari iPhone 13 ini teman-temannya. Chipset A15 Bionic masih menjadi salah satu chipset terbaik di kelasnya yang paling worth it teman-temannya. Alasan yang kedua, kenapa kalian harus beli iPhone 13 di tahun 2025 atau beli sekarang juga sebelum habis, karena dari sisi update iOS. iPhone 13 ini digadang-gadang bakal mendapatkan support iOS dalam jangka waktu yang panjang. Kita omongin tentang iPhone XR yang rilis tahun 2018 sampai tahun 2025 ini masih mendapatkan update iOS 18. Jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu berarti udah 7 tahun loh teman-temannya. Ternyata iPhone XR itu mendapatkan support iOS selama 7 tahun. Let's say iPhone 13 ini mendapatkan support iOS juga selama 7 tahun. Jadi untuk iPhone 13 ini rilis tahun 2021 ditambah 7 tahun berarti sampai tahun 2028 teman-temannya. Jadi di tahun 2028 nanti iPhone 13 ini masih sangat-sangat worth it untuk kita pakai, dan sekarang baru tahun 2025 teman-temannya. Jadi gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan kalian kalian ambil iPhone 13 untuk zaman sekarang atau sekarang kalian beli ini, gue rasa masih sangat worth it untuk 3-4 tahun ke depan. Jadi kalian jangan pusing teman-temannya mikirin kalau misalkan iPhone 13 ini udah nggak worth it lagi di zaman now guys ya. Oke, untuk hal yang ketiga, iPhone 13 ini sudah support yang namanya 5G. Seperti kita tahu sekarang 5G itu belum terlalu merata di Indonesia, tapi gue bisa bilang 5-6 tahun ke depan 5G itu adalah salah satu koneksi utama di Indonesia teman-teman. Jadi jaringan utama. Jadi sekarang kan masih pakai 4G. Nah, kalau misalkan kalian beli iPhone 13 sekarang, kalian itu udah ngedapetin fitur yang namanya 5G seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat nanti di daerah kalian sudah masuk yang namanya 5G, kalian nggak perlu lagi repot-repot untuk ganti ke iPhone terbaru atau ke flagship yang terbaru atau ke smartphone yang terbaru, karena kalian sudah dapetin yang namanya sinyal 5G dari zaman sekarang. 5G zaman sekarang itu mungkin belum terlalu kelihatan penting, tapi di saat kalian udah ngerasain kecepatan 5G, kalian tuh akan ketagihan dan memang akan ngerasa nyesel kalau misalkan iPhone kalian itu atau smartphone kalian itu belum yang namanya jaringan 5G teman-temannya. Jadi salah satu keunggulan dari iPhone 13 ini adalah jaringannya sudah 5G. Jadi walaupun daerah kalian tuh belum tercover 5G, nggak apa-apa, ambil aja iPhone 13 ini karena suatu saat nanti kalau misalkan 5G-nya masuk ke daerah kalian, kalian bisa menikmati jaringan 5G dengan lancar teman-teman ya. Oke, hal selanjutnya dari sisi layar. Jadi panel OLED yang ada di iPhone 13 ini adalah salah satu panel yang bikin mata gue tuh nyaman banget kalau misalkan gue tuh lagi suka nonton, suka main game. Tajam banget dan jernih teman-teman. Untuk brightness-nya juga gue bisa bilang ke kalian kalau untuk brightness di iPhone 13 ini sangat-sangat memanjakan mata gue secara pribadi teman-temannya. Dan juga kalau misalkan buat kalian yang suka untuk scrolling, kemudian streaming film Netflix, suka nonton video 4K teman-teman, walaupun memang belum support 4K ya pasti layarnya, tapi di
Di sini gue bisa bilang jernih banget. Kalau misalkan kalian buka sesuatu kelihatan dengan jelas tuh enak banget ya teman-teman. Kalau misalkan punya iPhone dengan layar yang tajam seperti ini guys ya. Jadi gue sebelumnya menggunakan iPhone 11 yang menggunakan panel LCD IPS LCD. Pas gue move ke iPhone 13 gue ngerasa banget perbedaannya teman-teman. Tajam, kemudian resolusinya enak di mata, kecerahannya itu enak buat mata gua. Jadi so far layar di iPhone 13 ini walaupun memang belum support 120 Hz teman-teman untuk refresh rate-nya, gua nggak masalah, tapi dia tetap tajam dan enak banget untuk diajakin main game ataupun sekedar streaming film teman-teman. Jadi kalian jangan remehkan dari kekuatan panel display OLED yang ada di iPhone 13 ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari sisi kamera dan video yang ada di iPhone 13 ini teman-teman ya. Apa yang harus gue bilang teman-teman ya? Kalau untuk kamera di iPhone 13 ini gue bisa klaim ke kalian adalah salah satu kamera yang paling gue suka. Bahkan gue bisa bilang untuk iPhone 15 Pro yang dipakai sama ibu bos, kualitasnya memang lebih bagus 15 Pro, tapi untuk dari sisi tone warnanya gue ngerasa iPhone 13 ini mendapatkan salah satu hal yang spesial sih teman-teman. Menurut gue secara pribadi hasil foto dan video di iPhone 13 ini nggak kaleng-kaleng. Apalagi sekarang ada yang namanya mode cinematic. Cinematic mode ini adalah salah satu fitur yang memang pas keluar di iPhone 13 itu menjadi salah satu primadona. Karena untuk mode cinematic sendiri itu hanya muncul pertama kali di iPhone 13 dan seterusnya teman-teman. Jadi buat kalian yang memang suka tag-tag video atau kerjaan utama kalian sebagai videographer, content creator, iPhone 13 itu masih sangat worth it untuk kalian pakai, dan gue bisa rekomendasikan ke kalian wajib pakai iPhone 13 standarnya zaman now teman-teman ya. Jadi kalau misalkan resolusinya itu cuma 12 megapiksel nggak apa-apa, tapi masih sangat worth it ya. Kamera depan, kamera belakang sama-sama beresolusi 12 megapiksel, itu adalah sebuah hal yang prestis sih menurut gue secara pribadi. Jangan dilihat dari resolusi, tapi dilihat dari kestabilan video dan juga hasil fotonya teman-teman ya. Oke guys, demikian hal-hal positif yang bisa gue dapetin dari iPhone 13 selama pakai hampir 2 tahun ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tanya harganya sekarang itu berapa, barunya masih di angka 8,5 juta. Jadi ini adalah stok terakhir dari tahun ini, karena habis ini iPhone 13 itu udah resmi discontinue. Kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan itu udah resmi berhenti diproduksi. Jadi stok-stok yang beredar sekarang itu adalah stok-stok lama, dan gue rekomendasikan kalian beli sekarang aja karena harganya nggak bakal lebih turun dari ini lagi teman-teman ya. Beli sekarang sebelum kehabisan stok, terutama untuk warna-warna seperti warna hijau dan warna pink itu sangat-sangat laris banget. Kalau kalian punya chance atau kesempatan untuk beli iPhone 13 ini, langsung beli aja, apalagi kalau misalkan kalian dapetin warna yang memang kalian suka teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke gue beberapa kekurangan seperti green screen, kemudian dari sisi baterainya yang boros, gue bisa bilang ke kalian kalau untuk green screen itu nggak cuma di iPhone 13 kejadiannya, di iPhone 16 yang baru rilis pun ada kejadian green screen. Produk sebelah pun yang flagship juga kena yang namanya green screen. Jadi namanya produk elektronik yang diproduksi jutaan unit, itu pasti ada salah satu unit atau beberapa unit yang memang kena error seperti itu. Jadi so far menurut gue secara pribadi dari pakai selama hampir 2 tahun tidak ada yang namanya isu green screen, dan juga teman-teman gue yang pakai iPhone 13 so far lancar-lancar aja, pemakainya udah setahun lebih, tidak ada yang namanya isu green screen teman-teman. Kemudian kalau untuk baterainya yang boros cuma 3200 mAh, itu tergantung. Menurut gue secara pribadi 3000-an mAh itu bukan sebuah baterai yang ideal, tapi efisiensi pemakaian di iPhone 13 ini sangat-sangat bagus, terutama karena gue bukan tipikal orang yang suka main game berat, jadi gue nggak ngerasain yang namanya baterai boros. Tapi kalau misalkan gue paksain main game berat, gue paksain push rank Mobile Legends di iPhone 13 ini, dari 100% sampai di angka 20% gue bisa mainin 5 game dengan durasi 15 sampai 20 menit teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi yang menjadi kekurangan-kekurangan itu bukan sebuah kekurangan yang besar sih teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue, bang masih Lightning C, justru gue sebenarnya nggak suka Type C, gue lebih suka Lightning C, santai-santai aja sih menurut gue secara pribadi teman-temannya. Tapi balik lagi, ini preferensi orang kan beda-beda, gue nggak bisa maksain kalian sama ke gue, tapi gue juga nggak bisa dipaksain untuk sama ke kalian teman-teman. Gue cuma kasih review jujur dari gue secara pribadi yang udah selama 2 tahun ini gue pakai iPhone 13, dan gue bisa konfirmasi ke kalian iPhone paling worth it yang pernah gue pakai itu adalah iPhone 13 ini, karena gue pakai di 2 tahun yang lalu. Gue beli di angka 11,9 juta alias 12 juta. Sekarang harganya baru masih di angka 8,5 juta, yang menurut gue take it now or you will lose it. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Sayonara buat iPhone 13 ini. Selamat untuk salah satu subscriber gue yang di link ke gue, akhirnya ini gue jual ke dia teman-temannya. Nah, jadi ya
thank you ya. Kalau kalian lihat lecetnya sih ini masih mulus banget guys, paling lecetnya di sekitar sini doang, itu mah pemakaian doang dan nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau dari sisi pinggirnya juga masih mulus banget ya. Terima kasih banyak iPhone 13, I love you so much, bye bye guys.